Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabu terakhir di bulan Safar dan juga bulan Rabiul Awal yang semuanya akan segera kita jelang, mudah-mudahan bisa jadi bekal kita untuk menuju hari-hari ke depan sehingga kita masuk dalam keadaan punya ilmu untuk dapat menjalaninya. Orang kalau punya ilmu tuh jalani sesuatu kayak orang yang mau pergi dan dia mau pergi ke tempat yang gelap dan dia punya cahayanya. Seenggaknya tahu mesti belok kanan, belok kiri, lurus, apa berhenti gitu ya, nggak nabrak-nabrak. Nah, dia tahu apa yang terbaik yang harus dia lakukan sehingga mampu melewatinya dengan selamat dan dengan kemudahan insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hari-hari kita senantiasa berada dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Rasulullah, ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu lidaimil hadas. Ini kemarin kita sudah bahas syarat-syaratnya wudu ada 8. Islam, tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana baik mana buruk ya, dan itu kebanyakannya di usia-usia SD lah gitu. Umur 7 tahun, 8 tahun itu ya tamyiz. Wan naqa anil haidi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Naqaul a'dha amma yamna usulal ma'ilal basyarah. Syaratnya wudu yang lain adalah di anggota tubuh yang dibasuh itu tidak ada penghalang air sampai di kulitnya. Gak ada kayak cat misalnya atau kutek misalnya, karena itu semuanya menghalangkan sampainya air ke kulit, termasuk juga maskara, termasuk juga bulu mata gitu ya. Bulu mata palsu maksud saya ya. Bulu mata palsu tuh nggak boleh ada di saat kita wudhu karena dia mencegah air sampai ke bulu mata asli kalau ada. Yang ditanam itu nggak apa-apa. Kalau yang ditanam tuh maksudnya dia udah jadi bagian kan gitu ya, udah jadi bagian. Dalam urusan air sampai ke kulitnya sih nggak apa-apa. Urusan pasang bulu mata palsu itu, dia menjadi hukumnya itu bukan hukum itu. Gimana ya bahasanya nih, gini nih. Pakai kutek itu menghalangkan air sampai di kulit, tapi bukan itu hukumnya. Hukumnya wudunya jadi nggak sah. Pertanyaannya, bolehkah orang pakai di selain waktu yang dia mengharuskan wudu? Misalnya kayak lagi haid, nah kan? Itu maksud saya, bukan hukumnya, gitu ya. Mohon untuk nggak foto nggak video ya. Nggak apa-apa, yang udah terlanjur dihapus aja. Teman-teman sekalian. Jadi saya lagi bahas mengenai hukumnya wudu kalau ada maskara, begitu, itu wudunya nggak sah sebab si maskaranya itu menghalangkan air sampai di bagian kulit yang seharusnya air sampai di sana. Paham? Paham ya? Air kan mestinya sampai tuh di bagian yang ketutupan sama maskara. Tapi gara-gara ada maskara, jadinya airnya nggak sampai ke situ. Itu hukumnya maskara dalam wudu, tapi bukan itu hukumnya pakai maskara. Kalau ditanyain apa Ustazah hukumnya pakai maskara, boleh aja.
tapi tidak di saat berwudu. Artinya bahwa kalau kamu mau wudu ada maskara di dalam di matamu itu berarti harus dihapus terlebih dahulu. Jelas? Begitu ya? Nah itu, jadi nggak boleh ada sesuatu yang menghalangkan sampainya air di kulit. Termasuk juga sama, kutek juga kayak begitu, gitu kan? Nah orang, bukan hukumnya kutek nih yang lagi saya bahas, tapi kalau kamu wudu ada kutek di tanganmu, hukum wudunya nggak sah di bagian tangan, gitu kan? Karena si kutek itu menghalangkan air untuk sampai di kuku kita. Begitu kan? Nah itu bukan hukumnya kutek yang lagi saya bahas, tapi hukumnya wudu dengan kuteks. Begitu ya? Hukumnya wudu dengan kuteks itu enggak sah. Jadi kalau misalnya dia udah hapus duluan si kuteksnya itu sebelum berwudu, nah itu nggak jadi soal. Begitu kan? Udah dihapus duluan nih gitu. Nah hukum kuteksnya sendiri bagaimana Ustazah? Tergantung. Hukum kuteks itu tergantung. Tergantung apa? Tergantung si kukunya ini kelihatannya sama siapa. Kalau kukunya itu kelihatan sama laki-laki yang bukan mahram, jadi dia berhias untuk pacarnya, untuk simpenannya, kan kita nggak tahu. Kalau kayak gitu hukumnya adalah haram. Tapi kalau dia pakai kuteks itu buat suaminya, maksudnya yang lihat itu suaminya, apalagi kalau suaminya seneng, bisa jadi sunnah. Bisa jadi sunnah, suaminya seneng. Aku seneng kalau ngeliatin kuku kamu tuh warnanya ungu. Gitu kan, apa-apa aja gitu. Tapi sekali lagi tidak dalam keadaan saat dia mau wudu. Gimana Ustazah ya, dia pakai aja pas lagi mens misalnya, begitu kan. Nah nanti begitu habis selesai dari mensnya, sebelum dia mandi, dia harus hapus dulu si kuteksnya itu, gitu. Nah kalau misalnya Ustazah nggak buat siapa-siapa sih, seneng aja sih Ustazah lihat-lihat diri sendiri gitu. Nah kalau kayak gitu hukumnya apa? Boleh aja. Itu termasuk dari jenis berhias. Yang penting tidak menghalangkan air sampai ke kulit. Dalam artian kalau kamu mau wudu, ya dia sudah dalam keadaan terhapus semuanya. Jelas ya? Nah begitu. Jadi nggak boleh ada apapun yang menghalangkan air sampai ke kulit. Termasuk tip X. Tip X tuh, itu ngalangin air sampai ke kulit tuh. Cat. Misalnya kamu habis ngecat, ya kan kita nggak tahu. Mungkin di sini ada yang lagi. Kalau minyak goreng gimana Ustazah? Ini kena minyak nih. Misalnya ada minyak gorengnya di situ. Itu nggak apa-apa. Loh, kan dia menghalangkan air sampai di kulit juga. Nih ya, yushtaratu isolul ma, wala yushtaratu thubutul ma. Nah itu boleh dilihat tuh di ibaratnya Fathul Mu'in. Ada di bahasa kitabnya Fathul Mu'in, yushtaratu isolul ma wala yushtaratu thubutul ma. Yang disyaratkan adalah sampainya air ke kulit, bukan netepnya air tersebut. Jadi airnya itu walaupun misalnya kalau kayak kita baru habis pakai krim-krim tuh, kadang-kadang kan ada yang krim-krimnya itu modelannya berminyak gitu. Jadi pas kena air, dia kayak bagai air di daun talas. Cakep. Mendadak pantun. Kayak ada, kamu pernah lihat air di daun talas? Nah, itu airnya sampai di daun. Airnya sampai di daun, tapi enggak netep. Enggak meresap. Tidak disyaratkan meresapnya air, akan tetapi yang disyaratkan adalah sampainya air tersebut tanpa ada penghalang apapun ke kulit. Jadi nggak apa-apa ya, ibu-ibu nggak usah was-was. Misalnya kayak yang, wah saya tuh tadi baru habis pakai krim, tadi pakai krimnya jam 12, berarti saya mau wudu nih sekarang nih kayak belum nyampe nih airnya gitu kan, saya mesti tungguin dulu 2 jam. Jadi saya nanti sholat duhurnya 2:30.
Gitu ya, nggak perlu kayak gitu, nggak perlu kayak gitu. Yang penting tidak ada sesuatu yang menghalangkan air sampai di kulit. Wa an la yakuna 'alal 'adwi ma yughayyirul ma. Dan juga di anggota tubuh kita jangan ada sesuatu yang bisa menghalangkan air. Bisa mengubah warna, bau, rasanya air. Maksudnya gimana Ustazah? Kamu baru habis ngadonin kue. Misalnya putih semua nih. Tangannya nih kena tepung, ya kan? Di basuhan pertama itu airnya berubah jadi warna putih, iya kan? Itu basuhan pertamanya nggak bisa dihitung teman-teman. Halo? Basuhan pertama aja itu nggak dihitung. Kenapa? Karena basuhan pertama itu mengubah airnya menjadi berwarna putih gitu kan. Mengubahnya tuh tapi harus yang banget ya. Kalau mengubah sedikit aja sih kayak ada tepung-tepungnya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mengubahnya tuh yang sampai orang tuh nggak bisa bilang bahwa ini air. Tapi udah bilangnya ini mah adonan. Karena memang sangat misalnya warnanya jadi sangat putih gitu kan. Iya, atau kamu baru habis ngebengkel. Jadi oli semua. Gitu kan? Nah, ketika kamu berwudu, airnya berubah menjadi hitam. Nah, itu basuhan yang airnya berubah menjadi hitam, nggak bisa dihitung sebagai basuhan pertama. Jadi itu bersihin badan aja kalau yang itu. Nah, nanti basuhan berikutnya yang sudah airnya ini udah bersih badannya, itu baru dihitung sebagai basuhan yang pertama. Jelas? Jelas ya? Jadi nggak boleh ada sesuatu hal yang mengubah bau, warna, ataupun rasanya air. Gitu ya. Nggak boleh ada sesuatu hal yang mengubah bau, warna, rasanya air. Tapi mengubahnya dengan perubahan yang banyak. Kalau perubahan yang sedikit enggak apa-apa. Dengan syarat sesuatu tersebut suci. Kalau sesuatu tersebut najis, itu walaupun berubahnya sedikit, nggak boleh. Gitu ya. Misalnya kamu habis kena darah. Badan kamu nih banyak darahnya. Nah basuhan yang menghilangkan darah tersebut itu nggak bisa dihitung basuhannya wudu. Gitu kan. Ah, ada nih basuhan berikutnya, udah basuhan yang kelima, itu udah nggak ada bau, warna, rasanya, tapi masih ada sedikit gitu, masih belum terlalu jernih banget airnya. Itu udah sah belum Ustazah? Belum sah. Harus benar-benar bersih baru masuk kepada basuhan yang pertama. Kalau masih ada sisa-sisa darahnya sedikit aja, itu masih belum dihitung sebagai basuhan wudu. Kenapa begitu? Sebab darah hukumnya najis. Paham sampai sini? Emang agak-agak disuruh mikir ini ya, kayak lagi sekolah ya. Nggak apa-apa ya, biar kita ngerti dalam beragama kita itu kayak gimana hukumnya. Begitu kan? Iya, sama juga halnya dengan misalnya kita pakai semir nih rambutnya pakai semir, ternyata yang disemir bukan hanya sepatu ya, rambut juga, rambutnya disemir nih ceritanya. Nah semirnya itu kan bersama dengan berlalunya hari luntur teman-teman, ada tuh yang memang kayak begitu ya. Jadi setiap kali kalau wudhu sih nggak masalah, karena kan dalam wudhu tidak disyaratkan air sampai ke seluruh bagian rambut kan, hanya kulitnya aja juga udah sah gitu ya. Tapi yang masalahnya itu adalah ketika mandi wajib. Nah, ketika mandi wajib nih misalnya, itu kayak gimana tuh Ustazah? Sama juga kayak begitu. Jadi airnya, basuhan yang bikin airnya itu jadi berubah hitam, nah itu nggak dihitung. Tapi kan yang berikutnya nggak terus hitam kan, gitu kan? Ada basuhan yang kedua, ketiga, mungkin ke 10 ke berapa, nah itu udah masih ada sisa-sisa hitam tapi sedikit, nah itu udah terhitung.
udah terhitung basuhan. Karena semir itu kan hukumnya nggak najis. Jadi karena dia nggak najis, karena dia suci gitu ya, perubahan yang merubah air tapi berubahnya sedikit aja nggak apa-apa. Tapi kalau berubahnya masih berubah banget, Ustazah berubah banget tuh yang kayak gimana Ustazah? Yang orang nggak bisa bilang bahwa ini air, tapi udah dengan nama yang lain gitu ya. Kayak gini deh, kamu bikin kopi. Kopi itu air bukan? Air. Tapi orang udah nggak lagi nyebut dia sebagai air. Tapi udah nyebutnya sebagai kopi, udah nyebutnya sebagai teh, kan begitu kan? Tapi kalau misalnya air dimasukin daun mawar, ya kan? Air dimasukin daun mawar. Nah orang ketika minum atau ketika nyium gitu kan, orang akan bilangnya ini air, tapi ada daun mawar. Gitu ya, itu perubahannya namanya perubahan yang sedikit. Enggak apa-apa tuh. Air ada baunya mawar, air ada warnanya mawar, tapi sedikit. Tapi orang masih sebutnya air. Gitu. Kalau misalnya dilihat, ini apa? Air. Tapi kalau kopi, ini apa? Kopi udah berubah nama. Gitu. Itu namanya perubahan yang sangat banyak. Kalau kita, ini air nih, ya segini ya. Ketetesan satu tetes air seember, ketetesan setetes sampo. Apakah orang menyebutnya dengan nama sampo? Apa air? Air. Gitu kan? Tapi kalau misalnya nih airnya segini doang nih, ditetesin nih 2 tetes atau 3 tetes sampo. Orang menyebutnya air apa sampo? Sampo udahan. Orang nggak, wah ini sampo nih, gitu kan? Nah, itu berarti artinya dia sudah berubah dengan perubahan yang banyak. Jelas, kalau orang udah enggak lagi menyebutnya sebagai air, kecuali dengan nama-nama tertentu, air teh, air kopi, air sampo, air sabun, gitu kan? Nah, itu berarti sudah berubah nama. Tapi kalau orang masih nyebutnya ini air ketetesan sampo, ini air ketetesan sabun, gitu ya. Ah, itu berarti namanya masih air. Jelas? Jelas? Ya. Wa an la yakuna 'alal adwi ma yughayyirul ma wal ilm bi fardiyatih. Mengetahui dengan hukum-hukumnya wudu, tahu yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Kalau nyangka yang fardu sebagai sunnah, wudunya nggak sah. Dikirain dia basuh muka itu sunnah, padahal kan wajib dalam wudu ya. Nah itu hukum wudunya nggak sah. Tapi kalau misalnya disangkain ngusap telinga itu wajib, nah itu nggak apa-apa. Jadi kalau naik tingkatan dari sunnah disangka fardu nggak apa-apa. Tapi kalau dari fardu turun tingkatan dikira sunnah, hukumnya nggak sah. Wan la ya'taqid fardhan min furudhi sunnah, dia tidak menyangka yang fardu dari fardu-fardunya wudu sebagai sunnah. Wal ma'ut tahur, dan airnya harus tahur. Tahur itu istilah untuk tahir mutahhir. Ya, untuk tahir mutahhir. Apa itu tahir mutahhir? Suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan itu kan kepanjangan tuh. Jadi disingkat menjadi tohur. Tohur artinya adalah suci mensucikan. Ya, pakai sighah mubalaghah itu artinya. Artinya adalah suci banget. Suci banget itu dari suci bangetnya sampai bisa mensucikan yang lain-lain. Sama orang tuh kayak gitu. Ada orang baik, ada orang baik banget. Orang baik banget adalah orang yang bisa memperbaiki orang lain. Harus baik dulu dia untuk bisa memperbaiki orang lain. Karena nggak ada ceritanya air najis tapi mensucikan, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada barang tuh najis tapi mensucikan tuh nggak ada. Demikian pula dengan orang. Orang tuh harus baik dulu untuk bisa memperbaiki orang lain. Harus baik dulu buat bisa memperbaiki orang lain. Harus selamat dulu untuk bisa menyelamatkan orang lain. Jadi kalau kayak kamu nih misalnya ya, kamu lihat
anak kamu atau kamu sendiri dah, kamu bergaul sama teman-teman yang kurang-kurang baik. Di belakang nggak apa-apa saya bergaul sama orang-orang yang nggak baik ini nih dengan tujuan memperbaiki mereka. Tunggu dulu, kamunya gimana? Karena teman-teman, pergaulan itu mempengaruhi jalis janis. Ya, duduklah kamu dengan seseorang, kamu akan sejenis dengannya. Almar'u ala dini khalilih. Almar'u ala dini khalilih. Agama seseorang tergantung dari agama teman duduknya. Agama seseorang tergantung dari agama teman duduknya. Falyanzuril man'u man yukhalil. Maka perhatikan benar siapa yang kamu jadikan sebagai teman duduk. Termasuk juga teman sekamar. Suami terutamanya. Gitu kan? Nah, kamu harus perhatiin betul. Begitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, falyanzuril mar'u man yukhalil. Siapa yang ngomong kayak begini? Bagindamu Nabi besar Muhammad. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Seseorang tuh agamanya tergantung dari agama teman duduknya. Agama orang yang yukhalil, yang selalu ada di dekat dia, orang yang dia sayangi, orang yang dia kasih itu. Agamanya sangat berpengaruh. Makanya pergaulan, lingkungan itu mempengaruhi. Kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, al-jar qabla dar. Cari dulu lingkungannya, baru cari rumahnya. Kamu pindah rumah nih. Ya kan? Oh, mau cari rumah nih. Cari dulu lingkungannya. Jangan cari dulu rumahnya. Cari dulu lingkungannya bagus apa enggak ya. Baru kemudian lingkungan yang ini cakep nih, lingkungan yang ini cakep nih. Di Jakarta kayaknya oke deh jadi tempat tinggal. Banyakan orang Islam gitu kan. Itu baru kemudian kamu cari rumahnya. Pergaulannya dulu teman-teman. Cari pergaulannya dulu, cari lingkungannya dulu. Itu ngaruh. Dan jangan kamu bilang, saya kuat kok. Saya sih emang nih temenannya sama orang-orang kayak gitu-gitu ya. Maaf ya, temen saya tuh emang kebanyakan, mohon maaf nih, cewek-cewek simpenan. Tapi simpenannya siapa itu ya? Kok ada orang nyimpen tuh mestinya emas. Nyimpen tuh mestinya duit. Teman-teman, masa nyimpen kok? Saya sih temenannya emang ama kayak begituan dah. Tapi saya tuh gak terpengaruh. Saya itu akan mengubah mereka. Oh, tunggu dulu nih. Air yang mutahhir harus tahir. Air yang suci yang bisa mensucikan. Kalau dianya najis, boro-boro mensucikan. Kalau dianya sendiri aja nggak bener nih, nggak baik, bagaimana mungkin dia akan memperbaiki yang lain? Dan kamu nggak bisa bilang, saya kuat kok, saya akan mengubah dia. Aduh nggak usah deh, nggak usah begitu deh. Kita nih mau ngubah diri kita setengah mati kok, betul? Betul? Perlu berapa tahun ngaji buat mengubah kita nih? Ustazah, saya ngaji udah berapa tahun ikut ustazah, tapi saya kayak gini-gini aja. Sama. Saya juga. Saya ngajar tiap hari. Gini-gini aja. Teman-teman, emang mengubah tuh bukan sesuatu hal yang gampang gitu. Tapi seenggaknya kan dengan kita ngaji, mudah-mudahan kalau ada perubahan tuh perubahannya menjadi perubahan yang baik gitu. Dan memang saya sih juga berharap ngaji ini nggak jadi kayak hujan yang akan membuat kamu hujan deres, yang akan membuat kamu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Enggak. Saya berharapnya kalaupun jadi hujan, ia hanya gerimis aja. Gerimis, nggak bikin kamu lari, nggak bikin kamu mendadak-dadak berubah gitu. Enggak.
nggak bikin kamu langsung buru-buru pasang payung gitu, enggak. Kamu nggak berasa, tahu-tahu kebasahan. Itu yang saya harapkan dari turunnya hujan rahmat di dalam majelis-majelis kita. Saya malah curiga kalau ada orang yang ustazah habis yang ngaji sama ustazah, saya langsung ustazah. langsung apa nih? Saya ustazah langsung tahajud, padahal kemarin subuh aja telat. Tuh saya curiga tuh. Saya curiga. Saya ustazah habis ngaji mau ustazah tuh saya langsung ustazah. Langsung apa? Saya langsung pakai kerudungan panjang. Terus saya langsung memutuskan buat pakai cadar. Oh, kemarin kayak gimana? Rok mini. Aduh jangan. Terus curiga tuh yang begituan. Karena rahmat tuh gak kayak gitu. Rahmat tuh adem. Rahmat itu perlahan-lahan. Rahmat itu datang seperti gerimis. Kamu gak sadar, bahkan halus banget. Tiba-tiba kamu sudah kebasahan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Almar'u ala dini khalil. Maka perubahannya juga enggak drastis teman-teman. Makanya saya kalau udah yang misalnya gitu ya, ada artis mendadak-dadak dari yang, ya saya kasih contohnya artis ya, karena yang kita lihat bareng-bareng nih, ada artis yang biasa pakaian terbuka, kemudian deket sama seseorang tiba-tiba zet, langsung pakaiannya tertutup, langsung yang mereka sebut sebagai syar'i, yang kayak mendadak-dadak banget gitu. Yang kayak begituan tuh biasanya ada masa kadaluarsanya gitu. Yang kayak ginian tuh kayak ada tanggal awal produk, ada expired gitu. Cobain deh, kamu perhatiin deh. Karena hidayah tuh gak kayak gitu teman-teman. Hidayah tuh gak kayak gitu. Hidayah tuh perlahan. Gerimis hidayah. Gerimis perubahan yang bahkan tidak disadari. Gitu ya. Tohir baru kemudian mutahhir. Demikian pula dengan kamu nih dalam lingkungan keluarga kamu. Saya pengen keluarga saya berubah. Oh bagus, berubah yang kayak gimana? Kan tentu gak jadi Ultraman berubahnya kan. Ustazah saya kepengen suami saya berubah. Dia ustazah sholatnya belum bagus. Dia ustazah asalnya masih melakukan dosa-dosa yang bahkan mungkin dosa-dosa besar gitu. Saya kepengen ustazah suami saya nih gak lagi tenggelam di dalam hal-hal yang semacam itu. Udah kadung jadi suami nih ya. Kalau belum jadi suami, itu tadi. Kamu harus jadi tohir dulu baru bisa mutahhir. Makanya sering saya sampaikan, jangan mau nikah sama orang gak sholat. Jangan mau nikah sama pelaku dosa-dosa besar teman-teman. Jangan mau nikah. Tapi kalau kamu udah terlanjur nikah, ya udah alhamdulillah. Pertanyaan saya cuma satu aja, muslim apa bukan? Muslim, oke bismillah. Selagi dia muslim, ayo bismillah. Tapi kalau misalnya, ya dia masuk Islam gara-gara ini si ustazah akad nikah. Kita juga akad nikahnya 2 kali ustazah, satu di KUA, satu di KUA, satu lagi di gereja, misalnya gitu. Ruwet tuh udah kalau kayak begitu, gitu kan? Susah tuh. Tapi ya bismillah nih sekarang ya. Selagi dia adalah suami kamu pengen perubahan, maka tohir, mutahhir ya. Kamu dulu harus suci, baru bisa mensucikan. Perubahan yang kamu harapkan itu terjadilah dengan diri kamu sendiri dulu. Kamu jangan sibuk ingin mengubah orang jika bahkan kamu sendiri kesulitan mengubah dirimu sendiri. Gitu. Ustazah, tapi saya sholat ustazah dan suami saya nih gak sholat. Masa saya gak boleh ustazah nyuruh dia sholat? Gak boleh. Kalau kamu nyuruh dia sholat gak perlu teman-teman. Tapi kamu bisa ngajak dia sholat.
Beda nih. Nyuruh ama ngajak. Kalau nyuruh itu dari atasan ke bawahan, itu nyuruh namanya. Bolehkah saya memerintahkan suami saya buat sholat? Enggak boleh, kamu bukan pemerintah. Kamu bukan pemerintah, ngapain kamu memerintahkan suami buat sholat? Perintah, nyuruh, itu dari atasan ke bawahan. Allah memerintahkan kita buat sholat. Nabi Muhammad memerintahkan kita buat bakti sama orang tua. Itu perintah. Orang tua, guru, hanya mereka lah yang boleh memerintah. Suami ke istri boleh memerintah. Bagaimanapun statusnya suami, itu adalah di atasnya istri. Teman-teman saya sekalian, tapi kamu memerintahkan saudaramu sholat? Enggak. Kamu memerintahkan suamimu sholat? Enggak. Kamu memerintahkan orang tuamu buat sholat? Enggak. Enggak ada ceritanya. Ustazah, ibu saya udah saya suruh sholat bolak-balik ustazah. Tapi dia gak mau juga buat sholat. Emang dari awal kamu salah. Ngapain kamu nyuruh orang tua kamu buat sholat? Enggak ada ceritanya. Lantas apa yang semestinya? Ngajak. Kamu udah paham tentu. Sebagai orang yang berakal, kamu tentu ngerti. Apa perbedaan antara ngajak sama nyuruh? Ngajakin sholat, ngarepin sholat, itu beda. Kita tuh dari bawahan ke atasan adanya adalah berharap, memohon. Kita sama Allah, teman-teman, kita gak nyuruh Allah kan. Ya Allah saya mau mobil. Gimana? Ya Allah saya mau rumah tangga saya biar beres. Kayak gitu. Gitu kan. Ya Allah saya mau haji. Hajiin saya ya Allah. Lah kamu siapa? Tentu kamu tidak bisa memerintah Allah SWT. Memberi apa yang kamu mau. Yang ada adalah kamu memohon. Yang adalah kamu meminta. Yang ada adalah kamu merayu. Cakep. Jadi sama suami kamu, rayulah dia. Sama anak-anakmu, saya sarankan padamu, rayulah mereka. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang menyenangkan. Rayu. Suami itu dirayu, bukan disuruh. Halo? Tapi sebelum saya lanjutkan nih, boleh angkat tangan yang udah bersuami? Ya ampun, dikit. Ini kayak malu-malu gitu ngangkatnya. Oke, saya mau tahu, beneran saya mau tahu, biar saya bisa lebih mengerti gitu. Kalau bicara sama kamu tuh. Yang sudah bersuami boleh angkat tangannya? Oh banyak. Tenang, pertanyaan saya cuma sampai segitu kok. Nggak saya tanya siapa suamimu. Iya. Baik, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Jadi sama suami, sama keluarga itu ya, kita harus jadi tohir dulu untuk bisa mutohir, untuk bisa mensucikan. Karena nggak ada ceritanya sesuatu yang najis bisa mensucikan. Bisa mensucikan. Itu sebabnya kamu ketika berdoa harus mendoakan saya. Kenapa gitu? Karena saya posisinya yang harus mensucikan. Kan begitu? Saya ustazah. Saya harus mensucikan. Bagaimana saya bisa mensucikan jika saya sendiri berlumuran dengan najis? Sebabnya kamu harus mendoakan saya.
Saya kalau mau bilang kamu harus mendoakan guru-gurumu, takutnya jadi suuzon bahwa guru-gurumu belum suci. Tapi kalau saya bilang kamu harus mendoakan saya, ini dari perspektif saya. Saya minta kamu untuk bantu saya, mendoakan saya biar saya jadi baik. Sebab kalau saya baik, saya lebih mungkin untuk mengubah orang menjadi baik. Jelas? Begitu. Saya nggak akan melakukan itu pada guru-guru saya. Saya nggak perlu mendoakan Habib Umar biar jadi baik. Saya nggak perlu mendoakan Hubabah Nur buat jadi baik. Saya tahu siapa mereka. Tapi saya minta kepadamu untuk mendoakan saya biar jadi baik. Karena saya sebenarnya kurang lebih aja sama kamu. Kita masih 11-12 lah. Masih sama-sama jatuh bangun menuju kebaikan. Cuman masalahnya saya harus lebih baik untuk biar saya lebih mudah memperbaiki yang lain. Karena sekali lagi harus jadi tohir untuk bisa mutahhir, untuk bisa mensucikan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita insyaallah. Amin. Salah satu di antara doanya Nabi Muhammad di dalam doa fajar, Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghaira dhallin wala mudillin harban li a'daik wa silman li awliyaik nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Itu doa cakep tuh ya, salah satu dari doa-doanya Nabi Muhammad di doa fajar. Doanya panjang, dihafal sama Sayyidina Ibnu Abbas karena Nabi Muhammad selalu berdoa dengan doa itu di antara adzan subuh ke sholat subuh. Doa fajar. Salah satu dari doa indah yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kitab Khulasatul Madad. Itu cakep banget doanya. Nah, itu di antara doanya Nabi Muhammad yang terkait dengan hal ini, Allahumma ij'alna hadina muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendapatkan petunjuk dan bisa memberikan petunjuk pada orang lain. Jadikan kami ya Allah hadin, memberi petunjuk pada orang lain, muhtadin, yang mendapatkan petunjuk. Gitu ya, dua-duanya mesti kita minta. Karena kita ini teman-teman saudariku sekalian, kalau kita suci, maka akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mensucikan. Dan kalau kamu najis, dengan sendirinya kamu akan menajiskan yang lain. Betul gak? Mohon maaf nih ya, kalau kamu adalah kencing, maka dimanapun tempat kamu berada, kamu akan bikin najis tempat yang terkena dirimu itu. Bukan begitu? Kalau kamu darah, kalau kamu nanah, dimanapun aja kamu berada, kamu akan membuat najis di sekelilingmu tersebut. Tapi kalau kamu adalah air zam-zam, udah air zam-zam pula. Kalau kamu diminum jadi obat. Kalau kamu ditaruh di gelas, gelasnya jadi mulia. Bukan begitu? Bahkan kamu enggak boleh dibuang karena kamu air zam-zam. Jadi obat, jadi makan, jadi minum. Air zam-zam tergantung dari saat meminumnya untuk apa. Kata Nabi Muhammad SAW. Umi saya cerita, Umi inget nok. Umi waktu itu lagi lapar banget. Tapi Umi harus pergi ke masjid. Jadi Umi pergi aja ke masjid. Umi minum air zam-zam. Umi bilang, ya Allah saya lapar. Ya Allah saya minum air zam-zam. Kenyangin saya ya Allah. Ya ampun nok, Umi sampai lupa. Kalau Umi belum makan sampai malam padahal itu dari pagi. Saya bilang, Mi itu ada hadisnya. Oh gitu.
Katanya Nabi Muhammad, air zam-zam tergantung niat minumnya buat apa. Ia jadi makanan ketika kamu meminumnya di saat lapar. Ia jadi minuman ketika kamu meminumnya di saat haus. Ia jadi obat ketika kamu meminumnya dengan niat untuk menjadikannya syifa. Subhanallah. Itu air zam-zam. Itu udah bahas kemarin ya tentang air-air terbaik. Air zam-zam adalah air nomor 2. Yang pertamanya adalah air keluar dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad. Yang keduanya air zam-zam. Yang ketiganya baru air Kautsar. Ustazah, kenapa air zam-zam lebih mulia daripada air Kautsar? Telaga Kautsar nanti. Karena air zam-zam itu meminumnya ibadah. Sementara air Kautsar meminumnya balasan ibadah. Ibadah lebih mulia daripada balasan ibadah. Sebagaimana perempuan-perempuan yang ibadah di dunia akan lebih mulia daripada bidadari-bidadari surga. Kenapa? Sebab perempuan-perempuan muslimah, mukminah beribadah. Sementara bidadari-bidadari surga balasan ibadah. Ibadahmu memuliakanmu bahkan lebih daripada yang Allah jadikan balasan ibadah. Makanya kamu jangan doa, ya Allah jadikan saya bidadari-bidadari di surga, gitu kan? Jangan. Kamu itu yang dilayani sama bidadari-bidadari. Jadi bidadari-bidadari itu biarkan nanti di hari akhirat menjadi pelayan-pelayanmu. Jangan jadi pelayan. Jadi yang dilayani. Insya Allah. Tapi kalau kamu waktu hidup di dunia enggak ibadah, pastilah di hari akhirat nanti Allah jadikan kamu hina, sehingga tentu bidadari-bidadari di surga lebih mulia daripada kamu. Nah ya iya, kalau kamunya masuk ke dalam neraka, tentu bidadari-bidadari surga lebih mulia daripada kamu. Jangankan bidadari. Jangankan bidadari. Ini nih yang bikin nangisnya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kamu kalau waktu di dunia gak mau ibadah, waktu di dunia kamu melanggar syariat agama Allah, waktu di dunia kamu tenggelam dengan dosa-dosa, kamu di dunia mau-maunya jadi wanita simpanan. Kenapa nih Ustazah nih hari? Gak tahu saya juga. Ya Allah, ya Allah. Nih ya, biar yang dengar kalau misalnya jadi mikir, jadi ani-ani kayaknya enak nih. Kayak gak harus kerja gitu, tapi tiba-tiba dibeliin brio. Kayak gak harus susah-susah kerja, tiba-tiba ditransferin. Ya, teman-teman hati-hati, hati-hati. Jangan sampai godaan dunia membuat kamu terjerumus ke dalam dosa-dosa. Ya Allah, kalau kamu jadi perempuan, ani aja, jangan ani-ani. Gak denger dia. Kalau kamu jadi perempuan, jadi ani aja. Jangan ani-ani. Iya. Karena ani solehah. Amin. Jadi teman-teman saya sekalian, jangan sampai kayak begitu. Ini ya, kalau kamu hidup kamu mau-maunya tenggelam dalam dosa, mau-maunya belepotan dengan noda-noda. Kalau kamu mau kayak begitu, jangankan bidadari, teman-teman, di akhirat nanti kamu bahkan
berharap jadi binatang waktu di dunia. Ini saya ceritakan apa yang disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Nabi Muhammad ditanya sama para sahabatnya, "Ya Rasulullah, pengen tahu dong, binatang apakah ada hisabnya? Binatang apa dihisab wahai Rasulullah? Kucing, kambing, anjing, ya, monyet gitu. Dihisab apa enggak wahai Rasulullah di akhirat nanti?" Nabi cerita, iya, mereka dihisab dan dibalas dengan 1 kali balasan. Jadi dihisab dan dibalas dengan sekali balasan. Binatang yang pernah nanduk di hari akhirat nanti bakal ditanduk sama binatang yang waktu di dunia ditanduk. Itu kata Nabi Muhammad. Jadi nanti akan ada waktunya nih semua binatang dibalas. Ada balasannya. Sekali aja. Pernah nanduk sekali, dibalas sekali. Gitu ya. Sekali-sekali aja tuh. Balasannya sesuai. Ya kalau dia nanduknya bolak-balik ya dibalas bolak-balik gitu maksudnya. Gitu kan. Tapi kehidupan 1 kali gitu. Sementara kita kan na'udzubillah abadal abidin. Itu kan selama-lamanya kan. Balasannya tuh kalau na'udzubillah kalau neraka ya selama-lamanya. Kalau dibalas dengan balasan surga ya juga selama-lamanya gitu. Habis dibalas dengan balasan sekali nih binatang itu. Kemudian diubah menjadi tanah. Diubah menjadi debu. Pada saat itulah ketika semua binatang diubah menjadi debu. Pada saat itu yaqulul kafiru ya laitali kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Itu orang kafir begitu ngelihat orang-orang yang wah masih panjang nih kita nih. Masih ada hisab, masih ada lewat jembatan, masih ada timbangan amal, masih ada tatoyur suhuf. Mereka di mahsyar itu sudah dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan 1 kali balasan binatang-binatang ini. Kemudian mereka semuanya diubah menjadi tanah. Pada saat itu yang masih akan melewati hisab panjang, yang masih akan melewati perhitungan panjang, yang masih harus melewati jembatan sirat yang belum tentu selamat apa enggak selamat nih. Saat itu mereka akan berteriak, ya laitani kuntu turaba. Ya ampun, andai saya hari ini menjadi debu seperti mereka. Andai saya hari ini menjadi debu seperti mereka. Artinya adalah bahwa andai waktu di dunia saya jadi monyet. Andai waktu di dunia saya jadi anjing. Andai waktu di dunia saya jadi kucing. Andai waktu di dunia saya jadi ayam. Andai waktu di dunia saya jadi babi. Hari ini saya jadi tanah debu seperti mereka. Ini yang ditangisin sama para ulama, para orang soleh. Yang ditangisin sama Uwais Al-Qarni. Uwais, teman-teman, orang soleh. Yang sampai dari cintanya sama Nabi Muhammad. Hembusan cintanya Uwais Al-Qarni nyampe ke Nabi Muhammad. Yang sampai Nabi Muhammad berkirim salam. Sampai bikin Nabi Muhammad kirim salam sama dia. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu nanti ketemu sama orang ini, sama Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku padanya. Uwaisnya gak bisa ketemu sama Nabi. Karena dia tinggal di Qarn, di Murad. Satu daerah namanya Murad. Di Qarn itu satu kawasan di daerah Yaman. Dia gak bisa ketemu sama Nabi. Gara-garanya dia punya ibu,
udah sangat tua. Gak bisa dia tinggal. Ibunya gak bisa dia tinggal. Jadi juga kangen aja sama Nabi, kangen aja. Dia kalau ninggalin ibunya gak punya siapa-siapa selain dia. Ibunya dia mandiin, dia pakein baju, dia masakin, dia suapin. Ibunya. Gak ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi berkirim salam padanya. Uwais sesudah wafatnya ibunya hidup sebatang kara, sendirian aja pergi kemana-mana gitu. Dia gak suka syuhrah, gak suka keterkenalan. Bahkan kabarnya dia adalah pemimpin wali dakhilul hijab. Wali yang masuk dalam hijabnya Allah SWT. Gak suka keterkenalan. Tiap kali dikenal di satu tempat, pindah ke tempat yang lain. Biasanya dia kalau ada kelihatan di mana-mana, itu orang lihatnya dia kayak gelandangan. Kayak gembel, makanya hati-hati. Jangan suka lihat orang dari penampilan. Rubba as aghbar, kata Nabi waktu nyeritain Uwais Al-Qarni. Rubba as aghbar lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Terkadang ada orang dekil, dekumal, kayak nggak dianggap gitu. Tapi kalau dia ngangkat tangan minta sama Allah, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Ada orang-orang yang punya nilai besar di mata Allah meskipun madfu'un bil albwab. Meskipun kalau dia datang ke rumah orang, orang belum tentu berkenan membukakan pintu baginya. Tapi kalau urusannya sama Allah, punya nilai besar di sisi Allah SWT. Ini Uwais. Dia teman-teman kerja jadi tukang kayu. Kerja jadi tukang kayu. Kemudian kerja lagi jadi ini, waktu ibunya masih ada, itu dia kerja di tukang kayu. Habis itu dia kerja jadi tukang gembala kambing. Nah, kambingnya orang digembalain. Habis itu Uwais Al-Qarni juga udah nggak kerja lagi gitu. Ada sebagian tempat dia nggak kerja lagi. Dia kalau lapar pergi ke gundukan sampah. Dia pernah satu waktu datang ke gundukan sampah yang kayak bukit gitu ya, bukit sampah. Itu dia nyari-nyari makanan. Segitunya, kalau dia ketemu sebuah apel yang masih bagus gitu, dibersihin sama dia, disedekahin. Kalau dia ketemu yang masih bagus. Nah, kalau ketemu dia yang masih yang udah parok-parokan, udah potong-potongan gitu kan, sisa-sisa dikit-dikit doang. Nah itu yang dia bersihin, dia pastiin udah tinggal yang bagusnya, dia makan. Segitunya dia bilang, ya Allah, kalau ada umat Nabi Muhammad yang malam ini gak bisa tidur karena lapar, jangan hisab saya ya Allah. Jangan hisab saya. Saya gak bisa ngasih mereka sesuatu. Maafkan saya ya Allah, maafkan saya. Dan jangan hisab saya ya Allah. Waktu dia masih gembalain kambing, itu separuh dari penghasilannya dia disedekahkan. Separuh. Satu hari dia lagi di gundukan sampah, ketemu ada anjing yang juga di gundukan sampah yang sama, lagi nyari-nyari makanan. Dia ngomong dong sama anjing itu, yang didengarkan ada satu orang dengerin dia gitu ngomong. Si Uwais Al-Qarni ini. Dia bilang sama tuh anjing, jadi ada orang di dekat situ yang kemudian ngasih cerita ini. Jadi cerita ini bukan dari ceritanya Uwais, tapi orang yang pernah ngalamin hidupnya Uwais gitu ya. Dia bilang, saya lihat Uwais lagi nyari-nyari makanan di sampah. Dan di seberangnya ada anjing. Saya lihatin aja apa nih yang akan dia lakukan sama anjing itu.
Dia ngajak ngobrol tuh anjing. Dia bilang, ya kalb, kul mimma yalik, wa ana akul mimma yalini. Ini ucapan teman-teman, ucapannya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Ucapan dengan penuh sayangnya Nabi kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Ketika Nabi ngelihat Ibnu Abbas lagi makan, Nabi Muhammad bilang, ya gulam, kul mimma yalik. Nak, kalau makan tangannya jangan kemana-mana ya, makan aja yang di hadapanmu. Kul mimma yalik, makanlah yang ada di sekitarmu, yang ada di hadapan. Makanya kita kalau lagi makan makanan banyak prasmanan tuh, atau makan, bukan prasmanan, apa namanya? Sufrah, jamuan tuh, ya. Kita duduk di mana? Nah itu, makan yang ada di sekeliling situ aja. Itu sebabnya kita nih mesti nawar-nawarin makanan yang ada di sekitar kita kepada yang jauh-jauh. Mau ini biar semua orang bisa makan dari semua yang ada di supra itu, gitu. Terutama kalau yang ada di hadapan kamu yang paling enak. Iya kan? Gitu ya. Jadi tuh harus tuh. Gitu. Kamu tawar-tawarin tuh sama yang jauh-jauh gitu. Yang lain-lain juga harus berbuat seperti itu juga. Itu ngamalin hadis tuh, ada hadisnya memang kayak begitu ya. Biar semuanya bisa saling makan makanan yang ada di sekitarnya gitu. Tawar-tawarin, ya nggak harus mau juga. Tapi ya memang kalau ditawarin baiknya jangan nolak gitu. Teman-teman sekalian, akhirnya disampaikan nih sama Uwais ini. Ya kalb. Hai. Anjing. Ini ngomong anjingnya nggak lagi ngatain ya. Emang dia anjing kan begitu. Makanlah apa yang ada di hadapanmu. Pesan Nabi begitu. Wa ana akul mimma yalini. Saya juga bakalan nyari makanan yang ada di sekitar saya. Anjing. Itu tempatmu, ini tempatku. Kamu jangan lewatin ya area kamu, saya nggak akan lewatin area saya. Sebab kalau saya bisa lewatin jembatan Sirat di akhirat nanti, wahai anjing, saya lebih baik daripada kamu. Tapi kalau di akhirat nanti saya nggak selamat ketika lewati jembatan Sirat, kamu lebih baik daripada aku, wahai anjing. Uwais Al-Qarni akhirnya nangis di situ. Kamu lebih baik daripada saya, anjing. Kamu lebih baik daripada saya. Dinangis kejer di tempat tersebut. Subhanallah. Tuh Uwais. Hati yang begitu loh, yang dicinta sama Allah. Hati yang ketika ngelihat anjing, dia bisa ngerti bahwa kalau di akhirat nanti saya nggak dapat ridhonya Allah, nggak masuk surga, kamu tuh lebih baik daripada saya. Hati yang model begini nih, yang dicinta sama Allah SWT. Subhanallah. Hati yang model gini nih, yang ketika ngajar dia nggak ngerasa lebih baik daripada yang diajarin. Yang ketika di rumah dia nggak ngerasa lebih baik dari suaminya. Yang ketika ngadepin anaknya dia ngerasa nggak lebih baik daripada anaknya. Cuman masalah lebih duluan hidup aja, iya kan? Yang kamu sebagai ibu kan lebih duluan hidup daripada anakmu. Tapi bahwa nilaimu di sisi Allah, nilai anakmu di sisi Allah, belum tentu kamu lebih baik daripada anakmu ini.
bisa jadi kamu melahirkan seseorang yang di akhirat nanti justru akan menyelamatkanmu. Kamu gak tahu. Maka yang beradab sama anakmu, yang sayang sama anakmu, jangan pernah tega nyakitin hatinya, nyakitin apalagi badannya gitu. Saya tuh suka kalau ngeliatin ibu-ibu gitu ya, yang berani-berani nyubit anak, bentak anak, mukul anak. Asli saya yang sakit hati. Saya yang sakit hati, saya gak terima. Dia pikir dia siapa gitu. Dia pikir dia siapa. Saya gak ada anak, tapi anakmu kamu sakiti, saya sakit hati. Karena saya tahu dia umatnya Nabi Muhammad, nabinya sayang sama dia. Saya tahu anakmu hambanya Allah, Allah Tuhannya sayang sama dia. Kenapa kok kamu sebagai ibunya gak sayang sama dia? Ayo hatimu harus jadi tohir untuk bisa mutohir. Ya, hati kamu tuh harus bisa suci untuk bisa mensucikan. Kalau belum kamu ngerasanya kayak yang saya sudah hijrah, maka saya harus menjadikan semua orang-orang di sekitar saya hijrah. Ngelihat suaminya astagfirullah. Ngelihat anak-anaknya, ya ampun nak. Mama nih ya, sampai kapan mama kuat ngadepin kamu kayak begini? Ya Allah, ya Allah. Enggak kayak gitu. Kamu menempatkan dirimu terlalu tinggi. Makanya kalau kamu ngelihat tuh ya, suami saya nggak menghargai saya, Ustazah. Tunggu. Jangan-jangan bukan suami kamu nggak menghargaimu, tapi kamu yang jualannya kemahalan. Hargamu kelewat tinggi. Kamu taruh bandrolmu kelewat tinggi sehingga kamu ngelihat orang gak cukup menghargai kamu. Hargamu kelewat tinggi. Bukan berarti orang tidak menghargaimu. Jelas? Saya gak pernah ngelihat orang gak menghargai saya. Yang sering saya lihat adalah orang kelewat naruh harga ketinggian buat saya. Orang kelewat menghargai saya tinggi segitunya gitu. Padahal saya rendah-rendah aja harganya gitu. Yuk belajar. Belajar menempatkan diri sesuai dengan posisi. Oh enggak, Ustazah emang tawadu. Enggak teman-teman, saya tuh enggak tawadu. Karena memang kita nih, kayak gimana pun kita berusaha buat tawadu, kita tuh nggak pernah tawadu. Nggak pernah ada ceritanya tawadu. Tawadu tuh gini ya, tawadu itu memposisikan diri lebih rendah daripada posisi yang sesungguhnya. Itu namanya tawadu. Tawadu tuh merendah-rendahkan diri. Merendahkan diri itu kan kalau nilai kamu 5, kamu memposisikan diri kamu tuh kayak 3, 2, itu namanya tawadu. Iya kan? Kalau nilai kamu 0, kalau nilai kamu 0 tuh gimana ceritanya kamu mau tawadu? Mau diapain lagi coba? Iya kan? Gitu. Makanya ada dulu saya punya guru Syekh Umar Khatib. Salah satu dari guru saya. Di Hadramaut saya ngaji salah satunya dari beliau ini Syekh Umar Al-Khatib. Ngajarin dulu matan Abu Syuja, saya ambil dari beliau juga gitu. Syekh Umar Al-Khatib. Beliau ada salah satu ucapannya yang saya selalu ingat itu, subhanallah. Subhanallah. Bisa mikir kayak begitu gitu. Beliau bilang kayak begini nih. At-tawadu innama huwa min Rasulillah wa min awliyaih. Yang bisa tawadu itu Nabi Muhammad, para wali-walinya.
Para wali-walinya Allah tuh bisa tawadhu. Yang bisa tawadhu tuh Nabi Muhammad dan para wali-walinya. Wa amma minna nahan fahuwa laisa bitawadhu innama huwa ma'rifat qadrun nafs. Kalau dari kita nih nggak ngerti tawadhu, teman-teman. Kalau dari kita namanya bukan tawadhu, merendahkan diri itu bukan. Namanya ma'rifat qadrun nafs, tahu diri. Orang, para wali, para nabi namanya tawadhu. Meletakkan diri, merendahkan diri lebih daripada posisi dia yang sebenarnya. Namanya tawadhu. Tapi kalau dari kita namanya bukan merendahkan diri, tapi tahu diri. Kamu jangan masuk atau kamu di belakang aja. Oh iya deh, saya di belakang aja. Saya tawadhu. Bukan tawadhu, kamu tahu diri. Jelas. Jelas. Mau ketemu nih sama orang mulia, mau salaman sama Hubabah gitu kan. Tar, belakang aja situ. Tar dulu, kalau Hubabahnya keluar baru. Ya udah deh kalau gitu saya tungguin aja Hubabahnya keluar. Padahal sih saya sebenarnya sih pantasnya masuk ya. Enggak pantasnya masuk. Tapi tahu. Saya ingat berapa waktu yang lalu, setahun lalu, saya lagi mau ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Kebetulannya yang mengarahkan kami, saya memang bilang, dia jangan bilang kalau saya Ustazah Halimah. Ada tuh, lagi diatur-aturin tempat mau masuk ke Raudhah itu. Masih di pekarangan. Jadi waktu itu pakai syarihah, pakai tasyrih, pakai nusuk gitu ya. Jadi ikut sama travel. Bukan travel yang saya pergi, saya memang perginya nggak pakai travelan lah gitu ya. Jadi saya pergi aja gitu. Nah, abisnya itu saya sama teman-teman saya aja, cuman beberapa orang doang gitu. Nah, sampai di sana, udah tuh kita udah dapat ziarah sekali 2 kali gitu. Terus akhirnya saya pengen lagi ziarah yang ketiga kalinya gitu. Jadi akhirnya saya minta lah sama salah satu teman saya untuk yang ada kenal nggak gitu orang yang bisa bawa kita. Oh, diusaha-usahain ada nih ustazah. Saya bilang nggak usah kasih tahu. Oke ustazah, nggak usah kasih tahu kalau saya Ustazah Halimah gitu. Ya bagaimanapun kan ya. Kadang-kadang namanya suka lebih gede daripada orangnya gitu. Jadi udah, ada dia bilang baik ustazah. Jadi dia nggak kasih tahu gitu. Udah tuh, walhasil akhirnya ada masanya kita tuh diaturin gitu. Saya di belakang karena memang kita ini kan. Jadi saya di belakang gitu kan. Lagi saya di belakang kayak begitu. Akhirnya ada teman saya tuh yang ngasih isyarat dari kejauhan. Jadi ini ada pimpinan rombongannya tuh ya, si yang apa sih itu namanya, mutawif ya. Mutawif itu yang lagi ngaturin jamaahnya dia gitu. Saya ngantri juga, saya ikut baris di barisannya orang-orang yang dia aturin itu di belakang. Tiba-tiba teman saya di belakangnya orang itu, di belakangnya si mutawif itu, dia bilang, Ustazah, sini ustazah gitu. Dia lagi ngasih tahu saya untuk yang kemarilah gitu. Dia manggil saya dari kejauhan gitu. Ustazah sini ustazah gitu. Teman saya nih di belakangnya dia gitu. Saya akhirnya karena dia ngomong kayak begitu, saya maju kan. Saya maju. Si mutawif ini kan nggak tahu nih si teman saya manggil saya. Dia kemudian bentak saya, belakang. Terus dia ngomong sesuatu hal lah yang kayak kata-kata umpatan gitu. Kata-kata umpatan yang kayak, ya biasalah kamu kalau misalnya kayak orang nggak nurut
sama kamu, kamu akan ngomong sesuatu hal. Kata-kata umpatan gitu kan. Belakang dasar apa gitu loh. Dia nunjuk ke saya gitu. Saya denger kaget banget gitu. Maksudnya saya udah lama banget kayak nggak diumpat orang. Itu teman-teman saya kaget semuanya. Kayak yang semuanya noleh ke saya gitu. Dan saya teman-teman, karena saya udah lama banget gak diumpat gitu kan. Saya ngakak. Saya ketawa ngakak banget. Saya kayaknya yang, ya ampun tuh lama banget saya gak diomongin gitu. Bener banget tuh, bener banget. Kayak yang saya diomongin kayak yang ke belakang, tuli gitu misalnya gitu ya. Tapi dengan kata yang lebih kasar gitu kan. Kayak yang, mohon maaf ya, ke belakang, budek gitu misalnya gitu. Saya nggak inget bahkan kata-katanya apa gitu ya. Tapi saya begitu dengar gitu ya, ya pun saya lama banget tuh nggak diomongin budek. Dan betapa seringnya emang saya itu dalam kehidupan saya, betapa seringnya saya budak gitu. Betul gak? Betapa seringnya dalam hidup kita budak dari perintah-perintahnya Allah. Betapa seringnya kita dalam kehidupan itu kita budak dari suara adzan yang kita dengar. Kita budak dari panggilan orang tua kita ketika pemanggil. Kita budak dari panggilan guru kita ketika memerintahkan kita sesuatu. Betapa seringnya gitu. Jadi ketika saya dengar lagi itu gitu kan, ke belakang, budek. Saya kayak, itu dia tuh saya selama ini gitu. Bener banget. Saya ketawa, saya seneng banget gitu dengernya. Saya seneng banget gitu, betapa seringnya nih kita hidup di dunia ini kita lupa sama hakikatnya kita gitu. Betapa seringnya kita lupa sama hakikat siapa diri kita. Keseringan dipuji-puji orang, keseringan disanjung-sanjung orang, sampai kadang kita lupa sama hakikat diri kita gitu. Terus akhirnya teman saya nyamperin saya, terus dia bilang, Ustazah sana Ustazah, kita gak usah pakai ngantri Ustazah. Udah, akhirnya saya masuk. Ada satu perempuan di situ, dia bilang, Ustazah maafin saya Ustazah. Dia terus cium tangan, bukan yang tadi ya, bukan yang tadi, mutawif yang lain, mutawif perempuan yang lain. Ternyata dia yang tadi malam hadir salah satu dari majelis saya malamnya itu saya ada buat majelis untuk orang-orang yang tinggal di Madinah, dan dia salah satu di antara yang hadir di majelis tersebut. Terus dia cerita, Ustazah, kami ini sering banget tahu Ustazah dengerin ceramahnya Ustazah tentang Nabi Muhammad, dan kami di Raudhah Asy-Syarifah. Karena kami ini Ustazah tiap hari kerjaan kami nganterin orang ziarah. Kami suka lupa kadang-kadang Ustazah siapa yang kami ziarahi. Dan untuk itu kami harus sering-sering dengerin kajian-kajian, salah satunya kajiannya Ustazah. Terima kasih Ustazah sudah sering kali membuat kami teringat kembali kepada siapa yang kami bawa orang-orang berziarah di sana. Makasih Ustazah, makasih Ustazah. Saya begitu dia ngomong kayak gitu, saya pelukin dia. Saya bilang makasih, saya yang terima kasih sama kamu. Sudah membuat saya hadir di Raudhah Asy-Syarifah di saat yang bahkan saya sangat ingin untuk ada di sana. Sementara tubuh saya sedang di tempat yang lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak nih jadi saya nih. Saya ada di Indonesia, tapi ada orang ingat saya, dia di Raudhah. Ada yang ingat sama saya, dia di Tawaf. Ada yang ingat sama saya, dia di mana-mana tempat ya. Alhamdulillah. Enak kan jadi saya? Jadi begitu teman-teman saudaraku sekalian. Air harus suci dulu untuk bisa
mensucikan. Wa yushtaratu lidaimil hadas, disyaratkan untuk orang yang hadasnya berketerusan. Siapa tuh? Orang yang orang tua yang kencing-kencing terus, ya, yang beser namanya, salis dalam bahasa Arab, ya. Itu yang kencingnya itu bukan, kamu nggak disebut beser kalau kencingnya itu masih ada rasa pengen kencingnya. Ini bahasa Indonesianya apa nih? Habis beser, anyang-anyangan. Kalau saya buka di KBBI itu belum tentu keluar tuh si anyang-anyangan itu. Salis ya. Beser namanya? KBBI? Enggak. Pokoknya beser ya namanya ya. Orang yang kencingnya itu udah nggak ada rasa pengen kencing lagi gitu. Itu namanya salis. Jadi untuk rasa kencingnya udah enggak ada. Jadi ibarat pintu itu, ibarat sekarang ini kita ada pintunya ya. Kamar mandi nih, ibarat kamar mandi nih kita ada pintunya. Kalau ini nih enggak ada pintunya gitu. Ya udah los aja gitu. Mirip sama kalau menstruasi. Kamu kan buat keluarnya darah itu kan enggak ada rasa pengennya. Iya kan, keluar aja dia gitu, udah nggak ada, ya memang keluar gitu kan. Ada orang-orang yang buat kencing tuh dia kayak begitu. Itu namanya salis. Lain sama orang yang, Ustazah saya nih sekarang sering kencing. Sering kencing tuh belum salis. Ya, belum salis dia. Jadi hukumnya nggak hukum salis. Dia ya harus ini aja, harus cari waktu yang dimana dia nggak kencing-kencing terus gitu. Nah ini namanya daimul hadas ini orang yang kayak begitu. Salis namanya ya, salisul bol. Maksudnya kencingnya udah nggak ada pintunya lagi gitu ya. Udah kencing-kencing aja gitu, terkencing-kencing aja gitu kan. Itu satu. Sama mustahadoh, perempuan yang sedang istihadoh. Itu pun juga yang istihadohnya hanya keluar darahnya hanya di saat kencing aja. Kalau lagi kencing nggak keluar, itu enggak termasuk juga dalam deretan mustahadoh yang persyaratan yang ini gitu. Karena ada, saya juga beberapa waktu yang lalu ada datang kayak begitu, keluar darah tidak di waktunya haid. Tapi darahnya itu ada sebagian hari yang memang darahnya keluar banyak. Dan itu tuh kayak memang harus juga ganti pembalut, persyaratannya istihadoh itu harus dipakai. Gitu kan, sebab ada syarat-syaratnya tertentu kalau yang itu. Nah, ada juga yang keluar darahnya itu hanya di waktunya kencing. Kalau lagi nggak kencing nggak keluar, sama sekali nggak keluar. Berarti itu dia belum termasuk dalam kategori mustahadoh yang persyaratan-persyaratan ini nih harus dipenuhi, gitu ya. Nah, kemudian lagi yang termasuk dari mustahadoh ada juga orang yang keluar keputihan, keluar keputihannya tuh udah yang terus aja gitu. Mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat seorang perempuan keluar keputihan di waktu yang berketerusan. Biasanya memang misalnya lagi pakai alat KB misalnya gitu ya, lagi pakai atau lagi mengkonsumsi obat-obatan hormonal tertentu yang membuat dia akhirnya jadi keluar keputihannya waktunya itu terus aja gitu, terus aja kayak dalam waktu 1 jam atau yang memang membuat dia kesulitan untuk dapat mengerjakan sholat tanpa ada yang keluar ini. Di waktu yang dia kesulitan untuk bisa jaga wudhu dalam waktu-waktu kayak setengah jam, itu udah susah tuh. Misalnya gitu ya, punya wudhu dalam waktu setengah jam tuh udah susah buat dia. Nah, itu namanya orang yang daimul hadas. Hadasnya berketerusan, dalam setengah jam bisa aja keluar kencing, dalam setengah jam bisa aja keluar darah, dalam setengah jam bisa aja keluar keputihan yang dalam waktu yang kayak begitu, gitu ya. Itu namanya adalah daimul hadas. Jelas? Kasalisul baul mustahadah ma'amamarra, seperti orang yang salisul baul,
yang beser tadi ini, wal mustahadah atau orang yang mustahadah. Mustahadah itu orang yang keluar darah tidak di waktunya haid atau nifas. Tidak di waktunya haid atau nifas artinya adalah bahwa dia keluar darah lebih dari 15 hari atau keluar darah di saat belum suci 15 hari. Itu mustahadah. Mustahadah adalah orang yang istihadah. Siapa orang yang istihadah? Keluar darah belum waktunya atau bukan waktunya. Keluar darah bukan atau belum waktunya. Nah, siapa yang keluar darah bukan atau belum waktunya? Yang bukan adalah orang yang keluar darahnya lebih dari 15 hari. Itu namanya bukan di waktunya istihadah. Atau keluar darahnya itu belum waktunya. Belum waktunya artinya adalah dia belum suci 15 hari dari sucinya dia, dari haidnya dia yang sebelumnya. Biasanya ini kenanya kepada perempuan-perempuan dengan hormonal yang terganggu. Terganggunya bisa karena haid, bisa karena KB, bisa juga karena konsumsi obat-obatan hormonal, bisa juga karena hormonnya sedang terganggu karena sesuatu penyakit yang tertentu. Jelas? Kayak stres juga atau kecapean. Stres itu ada dua ya teman-teman, asal teman-teman tahu nih. Karena saya banyak mempelajari urusan medis dan ini ya, stres tuh ternyata ada dua. Ada stresnya badan, ada juga stresnya pikiran. Ya, stresnya badan itu karena kamu membuat badanmu melakukan hal-hal di luar kemampuan dia. Jadilah stres badannya. Kayak kamu kecapean, terlalu sedikit tidurnya, terlalu lelah badannya, kamu paksa dia untuk olahraga terlalu berat. Ya, orang olahraga terlalu berat atau diet terlalu ketat. Nah, yuk nih, saya langsung lihat-lihat nih. Yang suka maksain dirinya untuk diet terlalu ketat. Terlalu ketat dalam artian kayak nggak makan, sekalinya makan brokoli. Gitu kan. Kamu paksain badan kamu di luar batas kemampuannya. Nah itu akhirnya badannya stres. Kalau badannya stres tuh bisa segala macam penyakit tuh datang. Bisa macam-macam penyakit datang bagian dari stresnya badan gitu. Macam-macam. Bisa ada yang nyerang ke mata, bisa nyerang ke sekarang banyak juga nyerang penyakit namanya autoimun. Nah, itu juga banyak disebabkan karena stres. Stresnya badan. Ada juga yang stresnya pikiran. Nah ini ya. Nah stresnya pikiran itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakitnya badan. Karena bebannya pikiran ini kalau nggak sanggup ditopang sama badan, dia akan nggak sanggup ditopang sama pikiran, dia akan ke badan gitu. Namanya psikosomatik, gitu ya, psikosomatik. Itu penyakitnya pikiran yang kemudian berpengaruh kepada penyakitnya badan. Nah, mudah-mudahan Allah SWT sehatkan kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gimana Ustazah biar kita ini nggak kena nih Ustazah sama stres-stres ini Ustazah? Kamu hatinya harus bahagia. Nah, hatinya harus bahagia. Hatinya harus lapang, teman-teman. Sebab kalau hatinya lapang tuh, secapek-capeknya badan kita itu akan merasa cukup dengan tidur. Pokoknya begitu kamu istirahatkan, kamu tidur jam 2 jam, apalagi 6 jam gitu ya, 4 jam 6 jam gitu kan, tidur malam itu loh. Udah tuh bangun kamu sehat gitu. Secapek-capeknya badan kamu, kalau cuman badan aja yang capek, itu tuh kamu tidur tuh udah tuh. Selagi yang capek cuman badan, hatinya enggak gitu kan. Kalau udah yang capek itu hati, yang capek itu pikiran, ini yang agak-agak repot teman-teman. Ini yang agak-agak repot gitu kan, harus dilapangkan makanya hatinya. Ustazah gimana caranya melapangkan hati? Salah satunya dengan duduk-duduk di majelis-majelis ilmu semacam ini. Kamu jadi tambah lebih paham bahwa tugas kamu di atas muka bumi ini adalah
jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu kenapa? Kenapa pikiran kamu bisa stres? Itu karena kamu mengangkat beban yang terlampau berat. Apa beban yang terlampau berat? Beban yang terlampau berat adalah beban yang tidak seharusnya kamu pikul. Gimana caranya Ustazah biar kita enggak memikul beban yang tidak seharusnya kamu pikul? Yang jadi tugasnya Allah jangan kamu pegang. Jangan kamu angkat. Kayak urusan rezeki. Itu rezeki bukan urusan kamu teman-teman. Rezeki itu urusan Allah. Kayak kamu pusing banget urusan mikirin jodohnya anak kamu. Padahal kamu udah sering banget kamu denger jodoh di tangan. Kamu segitunya ruwet banget berusaha ngangkat yang ada di tangannya Allah. Ya Allah, gimana enggak angkat beban paling berat itu? Yang semestinya di tangan Allah loh kamu angkat. Ya berat. Kayak kamu pusing banget mikirin masa depan. Masa depan itu di tangan siapa? Masa depan dalam genggaman? Lah sesuatu yang dalam genggaman Allah kamu coba angkat. Kebayang kayak apa beratnya. Makanya kalau kamu, aduh saya pusing banget nih. Pasti karena kamu berusaha mengangkat apa yang sebenarnya ada dalam tangan Allah. Kesehatanmu di tangan siapa? Perasaan hati suamimu di tangan siapa? Kamu berusaha banget biar suamimu tidak mencintai siapapun selain dirimu. Wah, pusing pasti kamu. Ruwet banget hidup kamu, udah kelihatan dari muka kamu tuh. Makanya saya kok udah yang, Ustazah kok kayaknya hatinya lapang terus. Saya berusaha untuk nggak ngangkat sesuatu yang tidak perlu buat saya angkat, teman-teman. Yang saya pikirin cuma sebatas apa yang harus saya sampaikan. Pikiran saya mah nggak panjang-panjang, nggak kayak kamu. Nggak berat-berat pikiran saya. Pikiran saya cuma berusaha buat nginget hadis, nginget ayat. Pikiran saya tuh pendek, pikiran saya tuh ringan, Saya cuma memikirkan, nih buat maulid nih ya, saya mesti nyampein apa ya, itu pikiran saya. Tapi dari mana ya dananya maulid? Bodoh amat. Ngapain saya pikirin? Itu sesuatu hal yang berada di tangan Allah, di tangan Allah. Ngapain saya pikirin sesuatu yang di tangan Allah? Nggak ada, saya nggak perlu mikirin itu semua. Saya cuma perlu mikirin saya nyampein apa di maulid. Sebelum saya pikirin saya sampein apa di maulid, saya mikirin apa ya yang orang-orang kiranya perlu untuk mereka dengar. Ya Allah, apa yang Engkau inginkan untuk mereka dengar ya Allah. Habis itu saya akan berusaha mengerjakannya sebaik mungkin dengan saya tulis dulu, saya karang dulu, saya pakein bahasa yang cantik-cantik, bagus-bagus biar orang senang dengernya. Itu beban pikiran saya. Dan itu yang mampu saya lakukan, teman-teman saudaraku sekalian. Selebihnya yang lain-lain, entar mic-nya bagus apa kagak, bodoh amat. Saya akan sampaikan, coba ya tolong, mic-nya yang bagus, mahal Ustazah, ya nggak apa-apa. Mahal Ustazah, ya nggak apa-apa mahal, bismillah. Bismillah, saya akan minta sama Allah. Ya Allah, sound systemnya mahal ya Allah. Tapi kasih yang bagus ya Allah. Kan begitu. Aku urusan Allah kok, yang di tangan Allah ya udah biarin Allah yang menyelesaikan. Begitu bukan? Gitu teman-teman saudaraku sekalian. Kamu nih selama ini suka ngangkat-ngangkat yang udah diangkat sama Allah. Yang ada di tangan Allah, yang diangkat sama Allah, kamu setengah mati banget. Gimana gak stres coba? Gimana gak stres coba kamu itu hidupnya? Stres
stres makanya kamu. Hati suami kamu jagain. Hati kamu sendiri loh kamu gak jagain. Hati kamu dibisikin kesombongan, hati kamu dibisikin setan buat pamer, iya. Hati kamu merasa kamu lebih soleha, kamu ikut-ikutin hati kamu gak jagain dari setan-setannya. Hati kamu tuh dibisikin tadi malam, gak usah bangun tahajud, gak usah bangun, oh iya deh, oke deh. Gitu kan, hati kamu gak jagain, tapi hati suamimu berusaha banget buat kamu jagain, makanya hidup kamu stres. Ayo, kamu tahu tuh dari mana sumber kesetresan kamu selama ini. Habisnya ustazah, rezeki ini ustazah kalau gak saya pikirin gimana datangnya. Emang iya? Kamu gak pikirin rezeki kamu datang teman-teman. Kamu gak pikirin rezeki kamu datang. Nih saya kasih tahu contohnya. Emang kamu pikirin apa yang akan kamu makan siang ini? Kamu bukan yang mikirin? Enggak kan? Datang apa enggak kira-kira rezeki kamu siang ini? Emang kamu tahu nih apa yang akan kamu makan nih nanti nih? Belakang habis ini deh. Kamu tahu? Kamu nggak tahu. Kamu nggak mikirin rezekinya sampai sama kamu. Sama halnya dengan rezekinya anak kamu, rezekinya suami kamu, rezekinya keluarga kamu. Bahkan bukan cuman untuk siang ini, sampai seluruh hidupmu. Kamu nggak akan mati kecuali setelah semua rezeki kamu makan. Saya kasih tahu kamu nggak akan mati kecuali setelah semua rezeki kamu makan, kamu konsumsi. Itu udah yang dibilang sama Nabi Muhammad. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad. Ar-rizqu maksumun mafrugun minhu. Rezeki itu udah selesai diatur dari langit. Udah rampung, udah kelar. Bahkan Nabi Muhammad nambahin. La yazid bitaqwa muttaqin wala yanqus bifujuri fajir. Kata Nabi, rezeki itu udah selesai diatur dari langit, enggak akan nambah dengan takwanya seseorang, enggak akan berkurang dengan maksiat yang dilakukan seseorang. Yang enggak sujud aja dikasih rezeki. Kamu mau takut sama Allah dari urusan apa? Bolak-balik saya sampaikan sama kamu. Gajah gak pernah sujud gendut-gendut. Bolak-balik saya bilangin sama kamu. Ya kan? Kecoa gak pernah facial glowing. Udahlah, bismillah. Gak usah repot-repot mikirin yang udah diatur sama Allah. Pikirkanlah yang belum diatur sama Allah. Pikirkan yang belum diatur sama Allah. Apa Ustaz yang belum diatur sama Allah? Khusyuk kamu dalam sholat. Belum diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih akan dicatat nanti sama malaikat rokib, malaikat atid. Hati kamu tuh jagain, gitu kan? Ikhlasnya kamu dalam bersedekah, perilaku kamu dalam kepada perlakuan kamu kepada suami kamu, kepada keluarga kamu, itu masih akan dicatat entah sama malaikat rokib atau oleh malaikat atid. Maka teman-teman saudariku sekalian, tuh pilihlah hanya yang kiranya akan ditulis oleh malaikat rokib. Jangan pilih yang kiranya akan ditulis oleh malaikat atid. Ucapan kamu kepada orang-orang, itu belum diatur. Kamu yang harus ngatur ucapan-ucapan kamu biar gak nyakitin hati orang. Pilih teman-teman kalimat-kalimat yang manis. Kamu selagi masih bisa ngomong yang manis, kenapa milih yang pahit sih? Kan gak enak tuh.
Kamu masih bisa memilih kalimat-kalimat yang indah sama suami kamu, sama orang tua kamu, sama saudara kamu, sama ponakan kamu, terutama sama anak kamu, sama bibi kamu, sama sahabat kamu, sama teman kamu. Maka pilihlah yang indah-indah. Pilihlah yang cakep-cakep. Biar yang ketulis dari kamu adalah yang cakep-cakep. Insya Allah. Nah itu ya. Jadi tuh stresnya badan. Akhirnya bisa bikin mustahadah tuh. Bisa bikin orang istihadah. Kalau kamu kebanyakan berusaha untuk mengangkat beban-beban dalam pikiranmu di luar batas kemampuan dirimu itu. Ma'ama marwal mualah. Jadi orang kalau istihadah, orang kalau kena itu penyakit tadi itu ya, salisul baul, beser, atau orang kena istihadah yang darahnya berketerusan keluar tidak pada waktunya, stres akhirnya itu badannya, ya itu orang kalau kena penyakit-penyakit yang membuat dia darah keluar tidak pada waktunya, atau seperti yang tadi saya sampaikan ya, lagi keputihan yang berketerusan gitu. Nah ini orang yang kayak begini nih, Ustazah saya nggak bisa wudhu setiap waktu, Ustazah saya nggak bisa nih ada setengah jam gitu yang saya nggak ada keluar darah, yang saya nggak keluar pipis, yang saya nggak ini, gimana nih Ustazah saya ini? Atau Ustazah saya lagi dipakein kateter, Ustazah saya lagi terbaring di rumah sakit, kemudian lagi ada penyakit-penyakit tertentu dipasangin kateter. Ini Ustazah kayak gimana? Saya nggak tahu kapan kencing, kapan nggak kencing, dan memang badan saya lagi berketerusan, ada najis-najis terus-terusan dari tubuh saya. Ini kalau orang-orang kayak begini nih kayak gimana nih, namanya daimul hadas. Orang kalau daimul hadas, wudunya yang kayak tadi disebutkan, persyaratan-persyaratan wudunya juga kayak tadi itu juga. Kalau dia bisa pakai air, dia pakai air gitu ya. Syarat-syaratnya semuanya nih ada nih yang tadi itu. Tapi bersama dengan itu semuanya, maksudnya kayak airnya harus suci, nggak boleh ada penghalang di anggota tubuhnya. Syarat yang tadi itu ada saya sebutkan. Itu semuanya bersama dengan mualah, harus nyambung. Dalam artian antara wudunya sama sholatnya harus nyambung. Nggak boleh wudu sekarang, sholatnya masih nanti, nggak boleh. Gitu ya. Wudunya itu harus nyambung sama sholat. Kalau kita kan, nih saya nih punya wudu nih sekarang nih. Saya wudu dari Tebet. Saya wudunya di Tebet loh ini saya. Boleh nggak saya pakai buat sholat duhur? Boleh dong. Saya nanti misalnya saya wudunya di sini, gitu kan? Tapi saya masih jagain wudu nih. Saya masih jagain wudu terus sampai nanti saya habis selesai majelis, misalnya majelis yang kedua, saya sholat asar. Boleh saya wudunya di sini, di Hang Tua, kemudian saya sholatnya di tempat yang lain. Begitu kan? Enggak apa-apa. Tapi kalau orang mustahadah, orang yang beser tadi itu, atau orang yang pakai kateter, dia wudu di situ, dia harus sholat di situ. Enggak boleh berpindah-pindah tempat dan harus nyambung. Nggak boleh berpindah tempat tuh maksudnya gimana Ustaz? Kalau tempat ruangan aja boleh, tapi kalau misalnya pindah lokasi gitu kan, pindah lokasinya tuh yang harus naik mobil, harus jalan jauh, nah itu udah nggak nyambung dari wudunya sama sholatnya. Jadi harus nyambung waktunya ataupun tempatnya. Jadi di situ dia wudu, di situ dia sholat. Di ruangan tersebut dia wudu, di ruangan tersebut dia sholat. Di rumah itu dia wudu, di rumah itu dia sholat. Gitu ya. Waktunya juga harus nyambung, tempatnya juga harus bersambung, berketerusan. Termasuk juga wudunya. Misalnya nih ya, saya wudu nih di Tebet. Saya wudu di Tebet. Pas waktu mau basuh kaki, teman-teman, airnya habis. Jadi akhirnya ya udahlah, saya gimana lagi nih? Saya kemudian keluar berangkat ke sini. Ketika di sini misal, ini mah misal doang, saya nggak kayak gitu. Tapi misal, begitu sampai di sini saya langsung masuk kamar mandi, saya wudu, itu saya cukup dengan basuh kakinya aja.
Jadi nggak apa-apa tuh, saya tuh basuh ini itu segala macem, kecuali kaki misalnya. Karena waktu mau basuh kaki, air saya habis, bener-bener nggak ada gitu ya. Bener-bener nggak ada sama sekali. Saya berangkat ke Hang Tua, saya kemudian langsung, ya, saya niat wudhu nih. Saya niat wudhunya karena tadi udah sampai semuanya kecuali kaki. Saya boleh tuh basuh kakinya di Hang Tua, boleh dengan syarat tadi wudhunya nggak boleh dipakai sholat. Kan belum selesai. Yang pertama tadi itu wudhu saya nggak boleh tuh saya pakai sholat. Jangan sampai jadi kayak Juha. Siapa tuh Juha Ustazah? Ada satu waktu Juha itu ya sholat, kakinya yang satu dia naikin. Dia sholat nih, kakinya yang satu dinaikin. Dia sholat tuh sampai udah selesai, kakinya yang kiri naikin sama dia. Habis selesai sholat, orang tanya gitu, Juha kamu ngapain sih sholat kayak begitu? Iya nih kaki saya nih yang sini belum saya wuduin. Kaki saya yang kiri belum saya wuduin. Tadi saya wudhu baru sampai yang kanan airnya habis. Jadi saya nggak ikutin dia sholat. Dia nggak ikutan sholat tuh tadi. Saya sholatnya cuma sampai yang kanan doang. Kagak sah nih yang kerjaannya Juha nih. Iya, nggak sah ya. Jadi kalau kita nih kayak orang yang normal aja, itu kita boleh aja wudhu misalnya enggak mualah, enggak berketerusan. Tapi kalau orang salisul bol kayak beser tadi, istihadoh tadi, sama orang yang keputihan tadi itu ya, sama orang yang pakai kateter atau apa gitu yang bawa najis. Nah ini yang seperti ini teman-teman saudaraku sekalian, dia kalau wudhu itu enggak diperbolehkan untuk enggak nyambung, harus nyambung antara pekerjaan wudhunya sampai habis sama antara wudhu sama sholatnya juga harus nyambung, harus berketerusan, paham? Nggak boleh putus, nggak boleh putus wudhu langsung sholat. Dan pekerjaan wudhunya juga harus nyambung, basuh muka, kemudian tangan, kemudian itu, kemudian habisnya itu langsung salat. Wadukhulil waqt, dan juga disyaratkan harus sudah masuk waktu. Kalau misalnya wudhunya sekarang buat sholat duhur nggak boleh. Buat orang yang salisul bol, buat orang yang hadasnya berketerusan. Tapi kalau buat kita yang normal nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wudhunya kayak sekarang nih saya udah punya wudhu nih, nanti pas waktunya sholat saya langsung sholat tuh nggak apa-apa, nggak harus wudhu lagi. Bahkan misalnya dari duhur itu saya wudhu saya nggak batal nih, sampai asar saya sholat lagi, sholat asar dengan wudhu saya sebelum sholat duhur itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja selagi saya bukan termasuk di antara orang-orang yang daimul hadas tadi, selagi belum batal, kan begitu ya? Selagi belum batal. Tapi kalau buat orang-orang yang semacam ini, yang beser, yang bawa najis tadi itu ya, yang hadasnya berketerusan kayak orang istihadah atau orang yang keputihan terus gitu ya. Nah orang-orang yang semacam ini, dia ada beberapa persyaratan yang lain, yaitu wudhunya itu harus nyambung sama wudhunya harus sudah masuk waktu sholat. Kemudian lagi niat wudhunya juga beda. Niat wudhunya beda. Jadi sebelum wudhu itu dia udah harus membersihkan, harus istinja. Harus istinja sebelum wudhu. Kalau memang enggak habis pipis, enggak habis buang air, enggak harus istinja kan? Kalau langsung wudhu aja nggak apa-apa juga. Tapi kalau orang yang kayak gini nih, yang salisul bol, yang beser, yang ini itu, nah itu harus sebelum wudhunya harus istinja dulu, harus dibersihin dulu, ganti pembalut. Kalau memang dia pakai pembalut, gitu kan? Pokoknya dia gantiin ininya, pembersihnya gitu ya. Kemudian sesudah itu dia langsung wudhu. Wudhunya juga ketika basuh muka niatnya nawaitul wudhu listibahati fardis sholah. Saya niat wudhu untuk diperbolehkan mengerjakan sholat. Listibahati fardis sholah. Listibahati fardis sholat. Enggak harus dibuka. Enggak harus dibuka, kalau pasang kateter ya udah pasang kateter aja nggak apa-apa. Kenapa? Enggak istinja, berarti kalau orang yang pakai kateter ya memang enggak istinja gitu. Iya, itu. Atau istibahati fardis sholat. Nggak apa juga. Kenapa?
Dia qadha kalau itu. Karena kan dia daimul hadas. Hormat waktu kalau ini ya. Kalau yang pakai kateter itu karena dia sholatnya dengan bawa najis, jadi dia wudunya sah juga listibahati fardhi sholat, tapi dia harus mengqadha sholatnya karena sholatnya itu sambil bawa najis. Sementara persyaratannya sholat yang lain adalah tidak boleh bawa najis, ya kan? Nah kalau ini kan sholatnya dengan bawa najis nih, orang yang hurmatil waqt itu namanya faqidut tohurin. Nah ada hukum lain lagi tuh ya, buat orang yang enggak mensucikan najisnya gitu, dia tidak enggak sah wudu, enggak sah tayamum gitu. Sementara yang ini wudunya orang yang daimul hadas, hadasnya berketerusan, bukan najisnya yang berketerusan. Sementara yang itu orang yang pasang kateter atau apa itu berarti hadasnya itu hadas dan najis sama-sama ada dalam dirinya gitu. Iya, namanya faqidut tohuren atau itu tadi ya. Hormat waktu nanti sholatnya dia. Sementara yang ini sholatnya beneran sholat tuh, nggak perlu dikotoin. Yang ini yang mustahadah tadi ini sholatnya nggak perlu dikotoin, termasuk juga yang beser tadi ini sholatnya juga nggak perlu dikoto. Baik ya, jelas ya. Jadi listibahati fardhis sholat, untuk diperbolehkan mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai tadi ya. Dukhulul waqt, sudah masuk waktunya sholat. Doa ma ba'dal wudu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair Ustadzah Lima Alaidrus. Beberapa pemaparan dari kitab Az-Zakirah Musyarrafah karangan Al-Habib Umar bin Hafid sebagai bekal hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.